Jempol Belaka. Jumat pagi, 3 kapal ilegal yang mencuri ikan ditenggelamkan di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kebijakan ini juga terlaksana dengan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, terutama pihak keamanan yang menyiapkan armada yang memadai. Ditembak, terbakar, kemudian tenggelam. Seperti itulah nasib dari kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Dan itulah nasib dari 3 kapal asing pencuri ikan yang akhirnya ditenggelamkan di perairan Anambas, Kepulauan Riau pada Jumat pagi. Ini menunjukkan upaya pemerintah memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal ilegal ternyata bukan isapan jempol belaka. Eksekusi kapal pencuri ini tidak berjalan sendiri. Ada dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah dan aparat keamanan. Pada penenggelaman kapal di perairan Anambas, ada 3 kapal eksekutor yang diterjunkan, yaitu kapal negara bintang laut milik Badan Koordinasi Keamanan Laut, kapal pemerintah Kepitas, dan kapal Napoleon milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dengan sejumlah pihak ini memang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan agar upaya pemberantasan illegal fishing dengan menenggelamkan kapal ini bisa berjalan baik. Tujuannya adalah memberikan efek jera kepada para pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Lihat yang orang lakukan di laut kita tuh, kapalnya, ukurannya kita tahu gitu. Dan bahkan kita tidak punya kemampuan untuk catch all of them. Itu persoalan. Nah, tapi apakah kita akan biarkan dengan gambar-gambar seperti ini? Ya, tidak. Makanya kalau perintah presiden seperti itu, ya kita mesti laksanakan. Karena kalau kita harus terus-menerus menangkepin, mengawasi, tidak mungkin. Satunya ya paling hebat sebetulnya efek jerah. Tenggelamkan, dan itu undang-undang ada. Bukan tanpa alasan jika pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan ini. Akibat illegal fishing, setiap tahunnya Indonesia merugi hingga 300 triliun rupiah dari potensi perikanan Indonesia yang mencapai 363 triliun rupiah. Ini artinya potensi perikanan yang hanya bisa dinikmati Indonesia yaitu 63 triliun rupiah saja.